Halo semuanya, saya Wadud Hibatullah, mahasiswa mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Lambung Mangkurat. Pernahkah kalian melihat seorang anak yang dicap malas atau bodoh hanya karena ia memiliki cara belajar yang berbeda? Hari ini, kita tidak sekedar mereview film, kita akan menganalisis secara kritis perkembangan seorang anak luar biasa bernama Ishan Awasthi dari film Tari Zameen Par, dan melihat bagaimana teori-teori perkembangan tercermin nyata dalam kehidupannya. Pertama-tama, mari kita bedah profil tokoh kita dulu. Ishan Awasthi adalah anak berusia sekitar 8 hingga 9 tahun. Ia lahir di keluarga kelas menengah dengan ayah yang sangat otoriter dan menuntut kesempurnaan akademis, serta ibu yang penyayang namun kewalahan menghadapi sikap Ishan. Konteks kehidupan Ishan dipenuhi oleh tekanan sekolah yang luar biasa. Konflik utamanya muncul karena Ishan mengidap disleksia yang tidak terdiagnosis. Ia dipaksa masuk ke dalam sistem pendidikan konvensional yang tidak memahami kondisinya, sehingga ia terus-menerus gagal dan mendapat label sebagai anak yang nakal dan tidak mau belajar. Baik, selanjutnya kita ke bagian analisis teori. Teori yang pertama, mari kita analisis kognitif Ishan menggunakan teori Piaget. Di usia 8 tahun, Ishan seharusnya berada di tahap operasional konkret, di mana anak mulai mampu berpikir logis tentang objek nyata. Namun, bukti perilaku di film menunjukkan Ishan kesulitan memproses simbol abstrak. Huruf dan angka baginya seolah menari-nari. Ia tertukar antara huruf B dan D, serta tertukar kata top dan pot. Bukti ini menunjukkan bahwa meski secara kronologis ia di tahap operasional konkret, disleksia menghambat perkembangan kognitifnya di area linguistik. Meskipun ia sangat jenius di area kognitif visual spasial yang terbukti dari detail lukisannya. Lalu teori yang kedua, analisis berdasarkan teori Erikson. Di usianya, tugas perkembangan psikososial yang dihadapi Ishan adalah tahap industri versus inferiority atau ketekunan versus rasa rendah diri. Konflik psikososial yang muncul sangat tajam, yaitu lingkungan terus memberikan feedback negatif, hukuman, dan ejekan. Akibatnya, Ishan gagal mencapai rasa kompeten atau yang disebutkan sebagai industri dan justru tenggelam dalam rasa rendah diri yang ekstrim atau inferiority. Cara konflik ini akhirnya diselesaikan adalah melalui kehadiran guru Nikum. Nikum menumbuhkan kembali rasa kompeten Ishan dengan memvalidasi kelebihannya di bidang seni, bukan memaksanya di bidang kelemahannya. Lalu selanjutnya kita ke analisis yang ketiga, teori Kolberg, perkembangan moral. Mari kita tinjau dari teori moral Kolberg. Bentuk pertimbangan moral Ishan berada di tingkat prakonvensional, khususnya tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Bukti perilakunya, saat Ishan memilih untuk membolos sekolah. Pertimbangan moral bukan tentang salah atau benarnya membolos secara etika, melainkan semata-mata untuk menghindari hukuman dari gurunya karena ia tidak mengerjakan PR matematika, serta menghindari amarah ayahnya. Ia bertindak murni didorong oleh rasa takut terhadap otoritas. Lalu, analisis yang keempat, analisis sosial emosional. Hubungan keluarga Ishan sangat tegang akibat ayah yang tidak suportif terhadap anaknya, yang menganggap disleksia sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Hubungan dengan teman sebaya juga buruk. Ia sering diejek dan berujung pada perkelahian. Secara pengelolaan emosi, Ishan bermutasi dari anak yang mengekspresikan frustasinya lewat tantrum, menjadi anak yang menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami depresi. Jelas, terlihat bahwa faktor lingkungan yang represif, baik di rumah maupun sekolah, sangat merusak kesehatan sosial dan emosionalnya. Lalu, apa implikasi bagi kita sebagai pendidik?
Kasus Ihsan ini mengajarkan bahwa guru tidak boleh terjebak pada penilaian perilaku permukaan. Anak yang terlihat malas mungkin sedang berjuang melawan hambatan belajar yang tidak terlihat. Strategi yang dapat dilakukan guru jika menghadapi peserta didik serupa adalah: yang pertama, menerapkan asesmen diagnostik, bukan sekedar menghakimi. Yang kedua, menggunakan pendekatan multisensori dalam mengajar, seperti yang dilakukan guru Nikum dengan pasir dan cat. Lalu yang ketiga, menemukan dan merayakan bakat unik anak tersebut untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Nah, kesimpulannya, perkembangan kognitif, psikososial, dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan. Teori perkembangan membuktikan bahwa setiap anak memiliki garis start dan cara berlari yang berbeda. Seperti judul filmnya, Tari Zamin Par, setiap anak adalah bintang. Tugas kita sebagai pendidik bukanlah memaksa bintang bersinar layaknya matahari, melainkan membiarkannya berkelap-kelip dengan caranya sendiri. Terima kasih, saya Wadud Hibatullah. Sampai jumpa di analisis pendidikan berikutnya.